Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Mastiantus Solihah dengan EPM 200101036 akan menyampaikan pembahasan tentang inovasi atau pembaruan pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan ilmu pendidikan umum. Di sini selamat pagi semuanya. Di sini baik langsung saja. Pendidikan merupakan suatu sistem yang membantu manusia berkembang sesuai dengan potensi dengan nilai yang mereka anut. Kemudian pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini merupakan salah satu pilar dari tujuan pokok bangsa Indonesia sesuai yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Kemudian berkenaan dengan upayanya dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan hal penting bagi bangsa Indonesia. Namun kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia belum mencapai nilai yang optimal dan masih terus berkembang menuju ke arah keperbaikan. Karena sampai saat sekarang ini masih banyak hambatan-hambatan yang timbul yang menghambat perkembangan pendidikan. Namun hambatan-hambatan itu telah diupayakan oleh pemerintah untuk dipecahkan dengan berbagai programnya. Kemudian salah satunya adalah dengan inovasi pendidikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas dari pengertian inovasi atau pembaruan pendidikan. Di sini ada pengertian bahwa inovasi ialah permasalahan pengenalan hal-hal yang baru. Kemudian inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik gagasan, metode atau peralatan. Kemudian inovasi ialah suatu perubahan yang baru yang bersifat kualitatif karena berbeda dari hal-hal sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka penampilan tujuan pendidikan. Kemudian menurut Santoso menyatakan bahwa inovasi pendidikan sebagai suatu perubahan yang baru secara kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu termasuk dalam bidang pendidikan. Kemudian di sini selanjutnya ada permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan itu perkembangan iptek. Kenapa? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adanya perkembangan ilmu yang tidak bisa dipungkiri mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Kemudian diakui bahwa sistem pendidikan yang kita miliki dilaksanakan selama ini masih belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan tersebut, sehingga pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, dan aktif sesuai dengan tuntunan dan keinginan masyarakat yang luas. Bagaimana perkembangannya? Ilmu pengetahuan modern menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan yang terus menerus. Jadi seperti itu. Kemudian masalah-masalah ini harus kita inovasi, kita pembarui. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Laju eksploitasi penduduk yang cukup pesat tentunya menuntut adanya perubahan-perubahan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Kenyataan tersebut menyebabkan ada daya tampung, ruang dan fasilitas pendidikan sangat tidak seimbang. Hal inilah juga yang menyebabkan sulitnya menentukan bagaimana relevansi pendidikan dengan dunia kerja sebagai akibat tidak seimbangnya antara output
lembaga pendidikan dan dengan kesempatan yang tersedia. Kemudian meningkatkan animo masyarakat yang memperoleh pendidikan yang baik. Munculnya gerakan inovasi pendidikan berkaitan erat dengan adanya berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi dunia. Pendidikan dewasa ini salah satunya adalah penyebabnya adalah kemajuan iptek. Kemudian kemajuan iptek yang terjadi senantiasa mempengaruhi aspirasi masyarakat, di mana pada umumnya mereka mendambakan pendidikan yang lebih baik, padahal di situ sisi kesempatan untuk itu sangatlah terbatas, sehingga terjadilah kompetisi atau persaingan ketat. Berkenaan dengan ini sering terjadi pula bermunculan sekolah-sekolah favorit, plus bahkan unggulan seperti itu. Kemudian menurunnya kualitas pendidikan yang dirasakan semakin menurun, yang belum mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut adanya sejumlah perubahan, sebab bila tidak semakin jelas akan berakibat fatal. Kemudian yang kelima, kurangnya adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang membangun. Bagaimanapun dalam era modern sekarang, masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu diharapkan, terutama yang siap dibekali skill-skill yang diperlukan dalam pembangunan. Umumnya kurang sesuainya materi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat telah dibatasi dengan menyusun kurikulum baru. Oleh karena itu, dari perkembangan yang ada di Indonesia, kita ketahui telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Hal ini dilakukan adalah dalam upaya mengatasi masalah relevansi. Seperti itu. Jadi di sini juga adanya inovasi atau pembaruan dari pendidikan. Dengan kurikulum baru, inilah anak-anak dibina kepribadiannya melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang sesuai dengan tuntutan masa kini. Yang ada akan masa depan yang akan datang. Aspek keterampilan merupakan unsur kurikulum baru yang mendapatkan perhatian khusus dan prioritas utama. Kemudian selanjutnya yang keenam, belum mekarnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang yang akan datang. Kenyataan ini disebabkan masih minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat yang kurang akan kemajuan. Kemudian masalah-masalah itu kita semua menuntut untuk meninggalkan konsepsi dan cara-cara kerja tradisional dan linear, dan harus berani mengembangkan pendekatan alternatif dan inovatif dengan menjelajahi, mencoba, dan menetapkan orientasi struktur baru dalam pendidikan. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang memengaruhi inovasi pembaruan pembaruan pendidikan. 1. Visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Sejak kelahirannya, manusia telah memiliki potensi dasar dan yang universal, berupa kemampuan untuk membedakan apa yang baik dan yang batil, atau moral identity. Seperti pula balik yang sudah mencapai kedewasaan pastinya dapat membedakan apa yang sekiranya baik dan apa yang sekiranya buruk, seperti itu. Kemudian kemampuan dan kebebasan mengembangkan diri sendiri sesuai pembawaan cita-citanya, individual identity, seperti itu. Kemudian kemampuan untuk berhubungan dan kerjasama dengan orang lain, social identity, seperti itu. Jadi visi dari diri sendiri. Kemudian
adanya ciri khas yang mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Setiap individu pasti mempunyai karakteristik masing-masing setiap pembawaan diri orang. Usaha dan tujuan pendidikan dilandasi oleh pandangan hidup orang tua, lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan di masyarakat dan bangsanya. Kemudian faktor pertambahan penduduk di sini, penduduk yang cepat seperti Indonesia seperti ini merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh besar terhadap penyelenggara pendidikan, sehingga menuntut adanya pembaruan di bidang pendidikan. Akibat dari perkembangan penduduk yang sangat cepat sulit dibayangkan ini, misalnya bagaimana penyediaan gedung sekolah, tenaga kerja, buku-buku, dan fasilitas lain turut mendapat perhatian. Mengapa? Adanya pertumbuhan penduduk yang cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, utamanya pendidikan sebagaimana dikemukakan dengan meningkatnya jumlah usia sekolah. Adapun masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan pendidikan tersebut adalah kurangnya kesempatan belajar, masalah kualitas pendidikan, kemudian masalah relevansi, seperti itu. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat ini tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah di luar meskipun anak didik perlu diperhatikan. Anak didik pun tidak perlu mampu mengikuti dan menguasai segenap pengetahuan baru dalam ilmu pengetahuan. Jadi sesanggupnya semampunya. Jadi seperti itu. Kemudian tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan, sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu tuntunan diadakan inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi di antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan dapat diperoleh dari sekolah maupun di luar sekolah. Cukup banyak pendidikan yang sangat berarti justru tidak dapat diperoleh di sekolah, seperti terutama yang bersifat profesi dan keterampilan seperti pengembangan karir, profesi tertentu dan sebagainya. Kemudian di sini ada tujuan inovasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah pendidikan. Dari masalah-masalah tersebut, adanya tujuan inovasi adalah merupakan hal-hal yang baru yang dapat kita ambil dan kita kuasai agar kita tidak tertinggalan zaman, seperti itu. Kemudian dengan majunya bidang teknologi dan komunikasi sekarang ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemajuan bidang lain, termasuk dunia pendidikan. Kemudian sebagai upaya mengembangkan pendekatan yang efektif dan ekonomis. Kemudian cara-cara pencapaian inovasi atau pembaruan pendidikan. Yang pertama adalah pemerataan dan peningkatan kualitas. Jadi kita harus setara ya, caranya harus setara, semua harus diratakan, seperti itu. Kemudian cara memperluas pelayanan pendidikan. Memperluas pelayanan pendidikan tidak hanya pada suatu kota jadi harus merata ke seluruh bagian wilayah Indonesia tentunya. Kemudian dengan cara meningkatkan keserasian pendidikan dengan membangun pembangunan, harus adanya pembangunan. Mengapa? Ya sebagaimana Pancasila dibangun untuk pembangunan, harus dibangun. Kenapa? Agar maju, seperti itu. Kemudian dengan cara meningkatkan keefektifan dan efisiensi setiap penyajian. Kemudian dengan cara melancarkan sistem informasi dan kebijakan. Faktor-faktor yang wajib diperhatikan dalam inovasi pembaruan pendidikan adalah 1. Guru, 2. Siswa, sarana pendidikan, kemudian program, tujuan, dan kurikulum. Selanjutnya, di sini ada rehat dari saya ini. Perubahan merupakan teknologi, metode, struktur atau manajemen baru. Perubahan adalah mengubah cara manusia dalam berpikir dan berperilaku. Kemudian di sini saya ada spirit perubahan. Satu kata yang terpenting adalah change. 2 kata terindah di hati manusia, terima kasih. 3 kata yang terhimpit di hati, negeriku sulit berubah. 4 kata yang membunuh, negeriku tidak bisa berubah. 5 kata yang memanggil, negeriku butuh aku, butuh untuk berubah.
Kemudian banyak kata yang perlu diwaspadai. Mereka yang berubah terus dan tak mau berubah sama sekali. Ini dari Kasali tahun 2017, dari tahun 2007. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.